Muhammad. Ujub dengan kok angel. Ujub takabur saya jeneng kabeh jeneng. Iya. Iya. Di tahlil itu ada wa'fu anna waghfir lana. Makna wa'fu dengan waghfir secara esensi itu apa? Karena wa'fu kan maafkan dan waghfir ampura. Secara esensi kan agak mirip. Kedua, tolong jelaskan ketika Buya berdoa itu kan mengambil ayat Al-Qur'an tetapi domirnya dirubah gitu. Robbi auzi. Iya. Dari domir mutakallim. Ketika saya mengatakan Rabbi auzi'ni an asykura nikmata itu Al-Qur'an. Tapi begitu saya Rabbana auzi'na bukan Al-Qur'an dong. Secara keilmuannya itu maksudnya. Bukan. Mengiktibas Al-Qur'an boleh nggak? Terus jadi masalah. Kalau saya bilang Rabbi auzi'ni, kamu jangan bilang amin. Karena saya untuk diri saya sendiri. Karena saya mendoakan aku dan kamu Rabbana auzi'na. Resikonya bahwa ini bukan Al-Qur'an. Kalau kamu doa Rabbi firli wali wiridaya Allah seksiraka pernah. Seperti Rabbana firlana ya amin bareng-bareng. Itu kata begitu. Ketika imam itu dengan bidomil mutakalim fala tu'amminhu, yang diamini. Kalau pakai Rabbi silakan sendiri. Kan ada tata krama doa. Belajar di sana. Bah. Terus apa lagi ceritanya apa lagi? Tadi dulu wa'fu dengan waghfir. Ya. Begini, afa ya'fu dengan ghafara yaghfiru ya berbeda dong. Kalau afa nih kekeliruan yang tidak disengaja, yang kecil-kecil, yang sifatnya akhta, jamannya khotoya. Kalau ghufran itu adzanbu wa dzunub wa sayyi'at. Saya lewat nyenggol kamu, ya kan gitu, senggol, ya I'm sorry dong, iya kan? Saya ya berselingkuh dengan istri kamu, sama enggak? Nah kalau saya nyenggol ala afu, kalau aku berselingkuh dengan istrimu ighfirli. Itu az-zunub. Itu kafara itu bedanya. Iya, dari kesalahan, dari tidak kelayakan, sesuatu yang tidak layak juga kita harus minta maaf kan. Jadi Allah itu maaf, kalau maghfirah ampunan, itu bedanya. Apa bedanya dengan ampunan? Itu bedanya. Kalau yang kecil-kecil ya cukup maaf lah, mohon maaf. Tapi kalau sudah menyangkut sudah tindakan kriminal ya ampunan dong, namanya pengampunan. Iya, itu bedanya. Musak. Oh itu maha bukan afa. Yamhu itu menghapus. Kalau ini afa. Yang beda itu wa'afini wa'fu anni, itu maksudnya. Bukan mughfirli. Wa'afini, nah itu yang perlu ditanyakan, yang beda, hampir mirip-mirip kan. Afa dengan afa. Itu. Kalau afa itu kesehatan, jangan sampai ada penyakitnya, mu'afat. Wa'afini wa'fu anni. Itu. Makanya sehat wal
dalam keadaan sehat walafiat, al-afiyah gitu. Wa'afini wa'fu ani, semoga diparingi waras, sehat walafiat. Ya salah-salah cilik ya dimaafkan, salah gede-gede ya di pangapura kan gitu. Itu. Wis jelas. Iya. Jadi yang jadi masalah bukan apa dengan wa'fu ani dengan wa'firli, tapi wa'afini wa'fu ani. Baka afana afaan, baka ghafara li. Ujub itu bangga, bahasa Arab Indonesianya, bangga diri. Karena saya darah biru, anaknya kiai, putune kiai, buyute kiai, kan gitu. Kemudian kamu merasa dia banyak berjasa, bangga akan kelebihan yang Anda miliki. Itu bangga. Nah, ketika dibandingkan dengan orang lain yang sifatnya menghina orang lain, itu namanya takabur. Kamu merasa kaya silakan, ya kan? Merasa ganteng silakan. Tapi begitu membandingkan dengan orang lain, bahwa Anda lebih baik orang lain dan menghina orang lain karena jeleknya tidak seganteng kamu, nah itulah namanya takabur. Udah jelas. Jadi begini, itulah maknanya. Begini persoalannya, terminologi itu sulit dipahami kalau nggak tahu. Jadi maknanya penting, itu pertanyaan ini penting dimunculkan supaya jangan sampai kamu asbun. Apa asbun, Bu? Sabun. Benar penting. Iya. Sebab kalau tidak demikian kita ngerti. Ini kan berulang-ulang dalam apa namanya? Orang kan tiap hari kalau acara pernikahan, ini namanya mudah-mudahan Allah berikan sakinah, mawaddah warahmah, ngomong semua. Ternyata enggak ada yang paham maknanya sakinah apa, mawaddah apa, rahmah apa, enggak apa. Ya kenapa ya? Karena pasalnya Anda stereotip, hanya menirukan omongan orang yang kamu tidak paham. Lagi zaman reformasi, melumung reformasi, bertanya reformasi. Melu ngomong reformasi kah? Apa sih? Ya mujib sih. Itu ada. Seperti mengatakan Islam. Orang dia nggak tahu Islam itu apa, nggak tahu. Bedanya Islam iman, Islam juga nggak tahu. Ya. Yakin, apa bedanya? Yakin, meyakini, mengimani, mempercayai. Ya, yasiqu, yu'minu dengan yuqinu, dengan yusaddiqu. Itu kan semuanya seperti dijelasin. Ya kalau tidak kan ngawur kamu nih. Iya kan? Sawal karo cabat. Ana bedanya boleh. Karo katok, kolor, sempak, bikini. Sudah kan? Itu pertanyaan. Jadi setiap kata itu punya batasan, punya wilayah, punya ruangan, punya dimensi semuanya. Ya kalau enggak ya enggak jelas itu. Terakhir saya mau nanya nih, Mbak Dekan. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati
Itu ja'ahal mursalun. Terus in antum basyarun misluna. Terus ma anzalallahu min syai'in in antum illa fa'azazna bisalasin. Kan gitu. Kalau inailakum mursalun. Terus ketika dia begitu ja'a min aqsal rajulun. Ini sedang berdebat antara utusan Tuhan yang 3 orang tuh fazana bisa lesin, berdebat, mereka bantah membantah. Tiba-tiba wajah min aqsal Madinah. Tadi ahlul qaryati. Qarya kan kampung kan? Kok wajah min aqsal Madinah? Katanya Qarya. Kenapa Allah tidak bilangnya min aqsal qaryati ku aqsal Madinati? Berarti kan berubah. Dari kampung menjadi, masa pagi sebagai kampung, sore jadi kota? Arjewenangun sekarang menjadi kota kan? Dulunya kampung. Berapa tahun dari kampung Arjewenangun menjadi kota Arjewenangun? Ya bisa ratusan tahun. Kok tiba-tiba dari Korea menjadi Madinah? Nggak pernah ada yang mikir kok. Tidak pernah ada yang mikir. Ayo. Salah tulis. Kacau semua. Merenang salah tulis. Wah, dipatahin wong sih. Kalau mau salah tulis dibunuh orang kamu nih. Terus surat Al-Kahfi hatta ataya al-qaryatin istatama fa'abau ayyudayyifuhuma. Terus wa wajada jidaran yuridu an yaqadda fa'aqama. Sudah, kan biasanya minta upah, kan gitu. Udah bilang jangan komentar juga. Lalu kan dijelaskan Nabi Khidir seketika itu. Wa amal jidaru li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Kau ujung-ujung jadi kota. Tidak ada yang sadar. Sampai sekarang. Artinya Al-Quran, kitab sucimu, masih belum selesai, perlu dibaca ulang. Salah tulis. Iya dong. Ya iya makanya yang bilang selesai. Makanya Pondok Sadang bilang tidak pernah hataman Quran, enak baik. Saya juga belum hatam. Pak Jahmat, saya belum hatam Quran nih, belum. Enak, masa santrinya hatam, enak aja. Nanti keburu gede dasnya perasaan habis peragat, perasaan enggak. Gitu. Jadi artinya ya itu persoalannya. Ayat Quran yang begitu banyak menjelaskan bahwa di antara ahlul kitab ada yang beriman, masih tetap menyangkal juga. Apalagi ini yang tidak terakhir. Jadi yang jadi persoalan, saya ulangi lagi. Persoalannya kan begini. Saya kan mengatakan, fa'ammar rujja fahjur. Kotoran-kotoran itu, dendam, kebencian, kesedihan, gundah gulana, ngenes, sengsara, getun, kecewa, bimbang, fahjur, tinggalkan semua. Wasiyabaka fartahir, bersuci lagi semua. Hilangkan semua, itu mendatangkan virus-virus semua.
yang buat kamu jadi banyak penyakit sengsara menes. Ngapain sih? Yuk kita bangun optimisme. Ya, ya kan. Terutama itu hasud yang ada pada dirimu itu membawa virus Trojan sehingga jadi ngehang itu semuanya, hilang datanya tuh, nah virus. Iya, itu pun kalau virus itu dalam keadaan virus memang gak ada masalah. Ini ketika virus itu diaktifkan, kita wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau hasidnya nggak ada masalah, tapi idza hasad ketika diaktifkan itu yang mendatangkan virus. Dan kamu yang sengsara sendiri. Akhirnya karena kedengkian kamu itu, akhirnya kamu darah tinggi menjadi naik, ya kan? Jadi kena apalagi itu namanya itu gula darah, kena kolesterol segala macam, cek tekanan darah rendah. Itu kan virus semuanya. Nah, itu. Makanya jadi virus-virus itu kan seperti, makanya otak kamu ini jangan dipakai berselancar ke situs-situs yang nggak benar, karena itu mendatangkan virus. Percaya atau tidak? Jangan dikira otakmu itu kemanapun berselancar itu semuanya ada historinya. Ada historinya. Sekarang Pak Rohmat, saya pinjam internet Anda, saya buka, nanti saya buka, klik history, tab buka, ya Allah, ternyata Pak Rohmat berkunjung ke sini, semuanya dengan kode-kode bisa saya baca kok. Iya, mampir ke sini, ke TV ini, YouTube ini, wah, kebaca semuanya. Pantesan bukan susah banget, lihat virus melulu sudah. Iya. Dan itu virus-virus itu mengeluarkan toksin, mengeluarkan racun, menyembur. Makanya wa min syarrin naffasat, racun. Kalau meniup itu nafakha. Sementara ini Anda meyakini wa min syarrin naffasati fil uqadi, dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniupkan di simpul-simpul apa? Iya kan? Ini adalah virus-virus yang menyemburkan racun, yang membuat kamu merasa nyeri dan sakit di semua pergelanganmu ini. Al-uqad ini sambungan-sambungan sikut dan kulit. Ini namanya uqad. Yuk sekarang mana yang mungkin tafsirannya itu tukang sihir atau virus? Apa hubungannya dengan wa min syarri ghasiqin idza waqab? Apa hubungannya virus dengan malam? Karena virus itu akan menjadi aktif ketika dikasih umpan dengan inang-inang yang datang dari energi gelap itu. Makanya orang demam itu akan datang di malam hari. Awan mawarsir, bakapeng nggak bakapeng maning. Ya sekarang sok Anda buktikan, cari tukang sihir, sok buktikan, suruh bundel tambang, sok sujum-pos, siapa yang mati sini? Tapi virus yang merusak dirimu setiap hari terjadi. Mau bilang apa? Ya, dan itu kebersalahan. Al-Quran bukan milik orang Arab, Quran milik umat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan untuk manusia. Enggak ada urusan mau persembahan, enggak ada urusan, enggak, itu manusia kok. Enggak ada urusan. Memang milik kamu sendiri. Dan ini persoalan. Orang Kristen enggak boleh baca Quran. Siapa yang melarang? Yang Allah mengatakan untuk manusia aja. Mau beriman, mau tidak, enggak ada urusan.
Terus gimana? Nah ini pemahaman non eksklusivisme itu dari mana munculnya? Kamu merasa hebat seperti terlindungi orang lain, tidak boleh ikut baca. Ya siapa pun berhak kok. Kamu masyarakat kita baca Quran paham nggak? Enggak. Ketika mereka membaca tidak paham maknanya, baca Quran enggak? Tetap baca Quran sekalipun nggak paham juga. Yang bacanya Alhamdulillah Rabbil Alamin, baca apa tuh? Sekalipun telo tetap baca Quran. Orang percaya baca Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi, baca apa tuh? Orang yang tidak percaya, orang ateis, baca Alif Lam Mim Zalik dibaca, baca apa tuh? Quran, tetap Quran. Nah makanya wa idza qara'nau fattabi Qur'anau. Ketika membacakan ya fattabi Quran, bacaan itu secara lengkap yang harus kau ikuti, jangan separuh-separuh, paham? Angel mana yang baik. Ya kan? Jadi artinya maksud saya begini, kita tidak menyalahkan mufassirin zaman dahulu kala. Karena dulu belum didukung dengan sains teknologi, pengetahuannya belum banyak, ya kan? Belum ada listrik, belum ada komputer, belum ada handphone, belum ada mesin cetak, belum ada pabrik kertas, belum kok. Iya. Ya. Itu pun mereka sudah hebat kok, dan mereka berjasa. Tapi Anda harus memaklumi keterbatasan mereka itu. Bukan karena bodohnya mereka, karena keterbatasan fasilitas yang ada pada zaman itu. Paham begini? Nah, atas dasar itulah maka kita harus mengerti ini Al-Quran milik kita semuanya. Kita gali terus, kita kembangkan terus, kan begitu. Jangan pernah mengatakan tafsir sudah selesai. Gimana lagi? Ada lagi kadang-kadang saya menjadikan, nggak bakal kamu mengalahkan orang zaman dahulu. Mereka pasti lebih pintar. Ini orang ngomong benar nih. Orang dulu dan orang sekarang pintar mana? Cerdas siraku. Ya iya dong man. Ya terus sekarang gimana lagi? Nah itu ini persoalannya. Jadi ya itulah, jadi intinya mah bahwa akhirnya kita masih mengerti. Ya, jadi saya berjanji nanti Kamis akan datang, saya akan berdua dengan nanti ya, siapkan juga ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman itu bisa terjadi pada orang-orang di luar agama Islam. Iya kan? Sekarang begini aja deh, kita tes keimanan kamu. Pengen masuk surga nggak? Kamu punya semangat nggak berbuat baik, menolong orang? Kamu takut neraka nggak? Masih suka maksiat nggak? Bagaimanapun saya sulit untuk mempercayai orang yang mengaku Islam, KTP-nya Islam, agamanya Islam, KTP-nya Islam, ya kan, sering sholat di masjid saya tahu, tapi karena terlalu sering saya melihat dia melacur di cangkingan, saya tidak yakin akan keimanan orang itu. Sekalipun dia banyak nyumbang masjid, banyak dulunya mungkin dari pesantren, mungkin hafal Quran, begitu dia melakukan korupsi, menyengsarakan bangsa ini, saya tidak percaya keimanannya. Konsekuen. Iya dong. Kamu jangan menuduh orang yang tidak beriman. Kamu harus mempertanyakan dirimu sendiri. Kamu beriman atau tidak? Yang malu dong.
Kita belajar benar tuh harus terbuka. Jangan ada yang disembunyikan di antara kita. Iya dong. Dan tadi baru selesai. Orang mereka itu, para mursyid-mursyid itu tidak pernah membenci siapapun. Ya kan? Disanjung tidak senang, diejek tidak marah. Dan mereka sayang kepada semuanya kok. Saya akan bertanya, ketika kamu berjalan di tanggul, ada orang tenggelam, tolong, tolong. Lalu kamu bertanya, agamamu apa? Agama saya, agama kadal pak. Masa bodoh loh. Saya masih mempertanyakan keimanan. Ketika engkau makan kenyang sampai kemelakaran ya, kemelakaran. Apa bahasa Indonesia kemelakaran itu? Mati terlalu kenyang. Makan terlalu kenyang sampai kamu mati terlalu kenyang. Sementara tanggamu mati karena kelaparan. Dan kau biarkan tetanggamu yang mati kelaparan. Saya meragukan keimanan. Dan ketika anak-anak yatim di sekitar rumahmu, entah ponakanmu, entah cucumu, entah anak siapapun, mereka tidak ada yang membiayai hidupnya, mereka terlantar, tidak sekolah dan sebagainya. Juga aku ragukan keimananmu. Jangan mengklaim kamu beriman, terlalu berat resikonya. Ya. Ayo ngomong-ngomong. Iya dong. Semono gatak dong gak kena siraku. Kira-kira bisa mancing surga kabeh. Masih dengan terus sirama. Iya saya doakan. Jadi yang jujurlah ketika Anda mengatakan Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Benarkah engkau berdoa seperti itu dari lubuk hatimu? Ternyata tidak. Kamu masih membenci saudara-saudaramu yang beragama Islam berbeda mazhab. Ternyata engkau tidak mendoakan mereka mendapat ampunan Allah. Bohong semuanya. Kalau itu betul di hatimu, pasti kamu tidak akan membenci siapapun. Tahu menyangkal boleh? Iya. Orang iya. Iya kan resikonya besar. Indah, ya Allah ampunilah aku. Ampunilah kedua orang tuaku. Ampunilah muslim laki, muslim perempuan, mukmin laki, mukmin perempuan, kayak ya. Ternyata di hatimu menyimpan dendam dan kebencian sesama umat Islam. Dusta. Kamu tahu nggak kedustaanmu? Kalau perlu saya buka historinya, buka semua. Wah ternyata. Iya, ya. Itulah makanya tetapi ingat ini satu yang tidak boleh kamu lupakan, dan tolong sampaikan bahwa Kiai Abdul Syakur Yasin tidak pernah mengatakan agama itu sama. Ini penting. Kalau begitu nanti saya bisa dihalalkan darahnya. Ya, saya hanya mengatakan bahwa sorga itu hak mutlak, prerogatif Allah yang menentukan, akan diberikan kepada siapapun. Allah akan wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Kita mengatakan innaka tu'adzibu man tasha, engkau menghukum siapapun yang kau kehendaki. Wa taghfiru man tasha, dan Allah mengampuni siapapun. Allah ya. Tentang apa? Sok disambung. Terakhir. Sebut nama. Sebut nama.
Saya ingin bertanya bahwa tentang kebaikan dan perbuatan manusia, tentang kejelekan juga. Artinya begini, manakala pada Buya sering menguraikan atau menjelaskan bahwa kebaikan itu artinya kalau kita kepada Allah tiada batas. Sementara kita berbuat baik juga, bagaimana seandainya kebaikan kita itu melebihi batas, sedangkan Allah sendiri, saya pernah membaca itu bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang melebihi batas. Artinya di situ kebaikan ada batasnya dan kejelekan juga ada batasnya. Mohon dijelaskan. Saya juga tidak mengerti batasnya apa, kecuali batas negara ada. Seperti gini, kayak orang bermegah-megahan, melebihi batas kemegahan, itu tidak baik juga ujungnya. Kebaikan kita yang begitu baik. Apakah kemegahan itu kebaikan? Itu perumpamaan Bu ya, maksudnya Ya, tuh. bukan perumpamannya yang pas kan. Iya. Kemegahan itu kebaikan bukan. Iya. Contoh seperti apa kebaikan yang berlebihan? Maksudnya gini, kayak kita melakukan tawadhu gitu, seumpama berbuat. Tawassut. Ya, Tawassut, ya. Iya, bukan. Artinya kita berbicara tentang hati ini Bu ya. Artinya kita berbaik kepada seseorang itu baik, selalu baik gitu ya, selalu baik. Padahal kita kan sering, kata Buya, artinya mengoreksi diri ataupun mewaspadai diri kita bahwa kebaikan kita itu akan kemana gitu, ataupun kejelekan kita itu akan kemana. Bukan, ini tadi kan kebaikan yang berlebih-lebihan. Ya, maksudnya seperti Terus itu. apalagi? Keburukan yang berlebih-lebihan. Soalnya ini Bu ya, saya sering berpersepsi itu bahwa kalaupun kita melakukan sesuatu yang lebih, itu ada nilai negatifnya, dan kalau kita melakukan negatif yang berlebihan itu justru negatifnya lebih banyak. Jadi istilahnya standarisasi atau stabilisasinya itu seberapa gitu. Kalau kita bicara tentang fisika, fisika itu punya undang-undang alam yang tidak boleh lebih, ya. Panas badan kita itu tidak boleh lebih dari 37 derajat, tidak boleh kurang dari 35, yang sedang antara 36 sampai 37, itu standar. Kalau 38 Anda merasa panas, 39 mencilak-mencilak sih, 40 klenger sih, itu fisika. Kalau 34 kamu menggigil-gigil. Iya. Pinter, bagus boleh. Baka keluyan kepinteran, bagus boleh. Ayu bagus boleh. Baka keayuan. Ya itu mah bisa dipahami orang yang sangat sederhana juga. Semua ada standar, ada hukum alam berlaku, bahwa
emas ini titik didihnya sekian derajat, air itu sekian mendidihnya, titik didihnya sekian derajat, titik lelehnya sekian derajat. Itu nggak bisa dimana-mana, harus pas. Ya begitu 100 derajat ya dia akan mendidih. Kalau kurang yang namanya geremengseng, atau geremengseng air. Iya. Kalau sampai 5.000 derajat air itu dia akan mau mencelatkan apa ini, udah ngerti begini. Iya. Emas itu sekian, titik lelehnya sekian, titik didihnya sekian. Udah besar ya hilang, emasnya habis semuanya. Apalagi fisika yang partikelnya setiap proton logam perak, maka berapa elektron yang mengorbit sekitarnya itu ada aturannya. Main bersiram, nggak boleh berlebihan, berkurangan. Begitu yang diperlukan hanya 8 elektron yang mengorbit, yang masuk 12, yang 4 melesat, diusir sana, kamu tidak perlukan. Ya, kalau berlebihan nanti namanya logamnya lain karena semua hukum alam ini tidak bisa tidak, bahwa ada batasan, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus pas. Ya kan begitu. Tetapi kalau namanya kebaikan dan keburukan itu namanya juga adjektif. Kata sifat itu ya tak terhingga. Merah, terlalu merah, batasnya berapa merah itu. Kalau pedes, anak-anak tuh level berapa? Level 15. Iya. Kalau level 40 ilat yang melembung gini. Ya kan gitu. Nah, itu. Artinya bahwa pertanyaan tadi kan saya belum paham sesungguhnya. Nah, kalau begitu saya yang akan membuat pertanyaan Anda. Orang membantu orang lain bagus nggak? Ada orang kelaparan dikasih makan bagus nggak? Dermawan bagus nggak? Kalau seandainya berlebihan sampai dikasihkan kepada orang lain, dirinya sampai kelaparan, bagus nggak? Jadi kebaikan ada batasnya nggak? Malah justru itu yang diacungi jempol oleh Allah. Bal yusiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasa. Kalau engkau sudah mampu ke tingkatan itu, ya kan begitu, Anda sudah hebat di sisi Allah. Sekarang Anda merasa bersyukur nggak punya negara nih? Ingat lagunya Beatles ya, Imagine the People. Bayangkan mereka yang terapung-apung di lautan, tidak punya tanah air, nyangkruk mana diusir lagi, diusir, suaka sini tolak semuanya, nggak punya. Bersyukur nggak punya negara? Apa yang kau nikmati, punya jalan, punya jembatan, punya negara, punya provinsi, punya kabupaten, punya semuanya kondusif ini. Ini semuanya adalah jasanya orang yang mengorbankan segala yang mereka miliki untuk kamu semuanya. Sampai nyawanya mereka korbankan buat kamu semuanya. Jadi akhirnya pertanyaan Anda semakin membingungkan saya. Kerungu.
Iya kan? Lah ya iya. Jadi artinya bahwa ada standar. Allah sendiri juga Allah tahu bahwa Allah tidak ingin memberatkan kamu. Itu kasih sayang Allah. Yuridullah an yukhaffifa ankum. Allah tidak mungkin menyuruh kamu yang berat-berat. Karena Allah tahu kamu itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Nabi juga mengatakan yassiru wa la tu'assiru. Gampangin aja, jangan dipersulit, ya kan? Tidak mungkin Allah menyuruh kita melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan. Kita juga berdoa Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana. Itu kan standar. Tapi ketika engkau menunjukkan kemampuan di luar batas kemanusiaan umumnya, berarti kamu hebat dong. Nggak ada orang terserah karena kebaikannya. Iya kan begitu? Ya, itu masuk sekali. Jadi saya kira mungkin yang Anda maksudkan adalah tadi tawasud tuh. Mungkin Anda ingin mengatakan begini, bahwa yang apa khairul umuri awsatuha. Ya, kamu juga kawin sama perempuan juga yang enak ujung sampai ujung sini, apa tengahnya mana? Iyalah persoalannya. Dan ini sekali lagi saya katakan, jangan-jangan itu juga salah paham lagi. Ya, karena Allah mengatakan wakata dikaja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada lanas. Itu dalil untuk mereka berujukan sikap tawassut. Ya kan? Ya salah keprang. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata itu apa artinya? Paling tinggi, ngaco sih kamu. Jalastu wasatol jibali, ning tengah kan ning dhuwur. Bukan ning tengah-tengah. Sama lahar gitu kok. Udah. Litakunu syuhada 'alan nas. Syuhada itu adalah jamak syahidun. Bukan jamak syahidun ya. Kalau syahidun jamaknya syahidun atau syawahid. Syahid itu dalil nahu. Syahidnya qaulu syair. Ya kan? Syair-syair yang jadi alasan bahasa namanya syawahid. Ya kan? Ada namanya syarah syawahid al-fiyah. Udah. Jadi itu syahidun. Syahidun itu wazannya fa'ilun. Wazan fa'ilun itu bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Bisa syahid, bisa masyhud maknanya. Qatilun itu bisa qatilun, bisa maktulun. Nabiyun itu wazannya fa'ilun, bisa munabbaun, bisa munabbiun. Berarti litakun syuhada itu kedua-duanya masuk. Kamu bisa mengontrol orang, orang bisa mengontrol kamu. Kamu bisa melihat, memantau orang, orang bisa memantau kamu. Litakun syuhada. Nah, di mana duduk kita supaya orang lihat kita lihat orang, dia paling atas sudah. Kalau di tengah-tengah gunung nggak kelihatan kamu nih. Kamu yang ngelihat orang, orang ngelihat kamu. Kalau di atas, kamu bisa melihat. Paham di sini? Udah. Ba'atsallahu rusula min awasitil qaumi. Allah mengutus para rasul itu min awasitil qaumi. Jangan kau terjemahkan dari golongan kelas menengah. Tidak. Para rasul itu dari golongan yang termulia, yang tertinggi. Min awasitil qaumi.
ruwet gitu. Bulet ya ayo. Dan ya itu persoalannya. Jadi bolak-balik ya itulah persoalannya. Jadi apakah tawasud itu maksudnya moderat? Apakah ya itulah begini konsekuensinya. Kalau kita membuat istilah, kami para ahli linguistik yang akan menguji kebenaran istilah yang kau lontarkan, ketika terbukti ada kelemahan, tolong dirubah dengan yang lain. Kalau tidak, menjadi kalang kabut semuanya. Iya. Dan kamu harus beda antara Islam integris, Islam fundamentalis, Islam salafi, Islam nusantara, Islam radikal, Islam teroris, dan banyak lagi. Tahu bedanya? Kita tidak semudah itu. Ah iya, betul lah di sana pihak. Pinter mana be? Aduh, masya Allah. Kadang-kadang kita kan dalam sirawan yang dengak-dengak, kadang-kadang jumbleng-jumbleng. Jadi instabilitas gitu. Jadi artinya kita berbicara beginilah, kita coba mulai berpikir secara tertib teratur, menggunakan akal sehat semuanya ini. Jadi kalau kita berpikir dengan emosi, nggak bakal benar. Ketika kamu menilai seseorang, di hatimu ada kebencian, penilaianmu tidak akan pernah benar. Ketika engkau menilai orang, ada rasa senang pada dirimu, percayalah penilaianmu tidak akan pernah benar. Hilangkan semua itu, like and dislike. Hilangkan rasa kebencian, rasa cinta, netral lah apa adanya. Itu namanya objektivitas seperti itu. Ya. Tetapi kembali lagi, bagaimanapun tidak mungkin engkau terikat dengan subjektivitas itu. Subjektivitas yang melekat pada dirimu. Usiamu menentukan engkau bagaimana menilai. Ilmu pengetahuanmu juga akan menentukan bagaimana kamu menilai. Di mana kamu tinggal, suku apa juga menentukan. Pengalamanmu, usiamu, hartamu, ketika kamu orang kaya, tidak mungkin akan berpikir sama dengan orang miskin. Iya kan? Paham begini ya? Dari dirimu sendiri subjektivitas melekat, tidak bisa dilepaskan, selalu subjektif manusia. Di samping itu, bahan yang kamu hayati, kamu amati, kamu nilai, itu juga tidak lepas dari relativitasnya. Jadi sebetulnya bahwa di dunia ini sebetulnya sudah jangan membicarakan masalah perbedaan. Itu pasti terjadi dan itu adalah realita. Jangan bermimpi ingin sama. Allah tidak suka sama. Allah bikin siang, bikin malam. Bikin benar, bikin tidak. Bikin hidayah, bikin dolala. Bikin hak, bikin batil. Nyong kader sira digawe. Malaikat gawe ning Gusti Allah. Iblis gawe ning Gusti Allah. Setan Gusti Allah. Digawe kabeh pepek. Kamu tidak usah berupaya menghapuskan kejahatan di dunia ini. Nggak bakal hilang. Karena setan dijamin matinya nanti terakhir. Dipaham-paham bisa. Sekalipun kamu lemparin tiap musim haji, orang kena kan ke orang.
itu gak bakal kena. Ya juga. Jadi ketika engkau itu menghadapi tantangan, menghadapi musuh, bersyukurlah kepada Allah bahwa engkau sedang bermain. Apa alasanmu memberi penghargaan sebagai pahlawan kalau ternyata kamu hidup pun tidak punya musuh? Aduh, paham sudah mah. Musuh nggak usah dicari, akan muncul sendiri. Itu. Jadi semakin ada musuh, berterima kasih ya Allah, ada orang yang memusuhiku. Berarti aku disuruh bermain. Dan di penghujungnya yang menjadi tujuan Allah adalah bukan untuk kamu berhasil atau gagal. Allah tidak menuntut kamu berhasil dan gagal. Allah menyuruh kamu bekerja. Yang dinilai bukan keberhasilanmu, bukan kegagalanmu, tapi yang dilihat adalah etos kerjamu. Paham di sini? Ya sing cerdas lah. Masa santri cadang pion masih goblok. Ya, assalamualaikum.